Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Az-Zura ini. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang bersyukur dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa hati-hatinya kita panjatkan, tak lupa hati-hatinya kita selalu sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada para orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Tema kultum kita yang singkat ini insya Allah akan kami ambil dari buku yang pernah ditulis sekitar 36 tahun yang lalu, artinya sekitar 1411 Hijriah, 1990 kalau milenianya, oleh Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi, kemudian yang diterjemahkan oleh Ustadz Ainul Haris Arifin LC. Buku ini sejatinya berjudul Man taraka syai'an lillah awaddahu Allah khairan minhu. Artinya secara garis besar artinya adalah tentang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan digantikan sesuatu yang lebih baik darinya. Sungguh telah berlaku sunnatullah pada hamba-hambanya, bahwa siapa yang memilih penderitaan dunia daripada melakukan yang diharamkan, niscaya akan berakibat kebahagiaan yang sempurna di dunia. Seandainya pun ia mati karenanya, maka ia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan hamba yang diniatkan untuknya. Dan siapa yang mengeluarkan sesuatu dari miliknya karena Allah, niscaya Allah akan menjaganya karenanya dan akan memberi ganti yang lebih baik berharga daripadanya. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam yang meninggalkan istri raja karena Allah dan memilih penjara daripada berbuat keji, maka Allah menggantikan dengan kekuasaan di muka bumi, di mana saja yang ia kehendaki. Lalu datanglah kepadanya wanita yang dulu menggodanya itu dengan segala kerelaan dan memelas, memintanya dengan penuh cinta untuk membina hubungan yang halal. Lalu ia pun menikahinya. Ketika di malam pertama Yusuf pun berkata, ini lebih baik dari apa yang dulu kamu kehendaki. Renungkanlah bagaimana Allah membalas atas sesaknya penjara dengan kekuasaan di muka bumi dan menjadikannya berkuasa di mana saja ia kehendaki. Lalu Allah membuat hina sang raja dan permaisurinya, sang permaisuri dan para wanita bangsawan yang pun mengakui kesuciannya. Dan ini adalah sunnatullah untuk segenap hamba-hambanya pada zaman dahulu dan sekarang, bahkan hingga datang hari pembalasan. Lalu ketika Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam menyembelih kuda-kudanya dan menyibukkannya dari sholat asar hingga terbenam matahari, Allah menundukkan angin untuknya dalam perjalanannya sehingga ia menembus sesuatu yang dikehendakinya. Dan ketika orang-orang muhajirin meninggalkan kampung halamannya dan tanah air yang paling mereka cintai, karena maka Allah memberikan ganti untuk mereka berupa penaklukan dunia, dan Allah menjadikan mereka berkuasa di timur dan di barat. Dan kalaulah seorang pencuri takut kepada Allah dan meninggalkan mencuri harta orang karena Allah, niscaya Allah memberikan kepadanya sesuatu dari sejenis dan halal. Allah Ta'ala berfirman di Quran surah At-Talaq ayat 2-3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Allah mengabarkan
Jika seorang takut kepadanya sehingga tidak mengambil apa yang tidak halal baginya, niscaya Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Demikian pula dengan pezina, jika dia meninggalkan dari menjajakan kemaluannya yang hal itu diharamkan oleh Allah, maka niscaya Allah akan menggantikannya dengan suami yang halal. Wahai manusia, apakah engkau masih punya hati karena itu? Sungguh orang yang bisa menguasai wanita atau gadis secara haram, kemudian meninggalkannya karena takut kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan keamanan pada hari yang penuh kengerian, yaitu pada hari kiamat, dan Allah akan mengharamkan dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Seorang tabi'in yang mulia, Qatadah bin Dam'ah As-Sadusi rahimahullah ta'ala berkata, tidaklah seorang mampu dan berkesempatan melakukan yang haram karena dia meninggalkannya semata-mata karena takut kepada Allah, kecuali Allah menyegerakan gantinya di dunia dan sebelum kelak di akhirat dan sebelum kelak di akhirat dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Ubay bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan tidaklah seorang hamba mengambil yang tidak baik kecuali Allah memberinya sesuatu yang lebih berat daripadanya. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Waqi dalam Az-Zuhd, Abu Naim dalam Al-Hilyah, dan sanadnya. Atsar ini juga dikuatkan oleh hadis Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya secara marfu, yang artinya tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, tidak ia tinggalkan kecuali karenanya, niscaya Allah menggantinya dengan yang lebih baik daripadanya dalam hal agama maupun dunianya. Dan dari Abu Qatadah, dari Abu Dahmah, ketuanya sering melakukan perjalanan ke Baitullah, berkata, kami datang kepada seorang laki-laki dari penduduk Badui, lalu ia berkata, Rasulullah SAW memegang tanganku, kemudian beliau mengajarkan kepada aku apa yang Allah telah ajarkan kepadanya, seraya bersabda, yang artinya, sesungguhnya tidaklah engkau tinggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah memberimu yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga dari sahabat yang mulia Sahal bin Mu'az bin Anas Al-Juhaini dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang meninggalkan pakaiannya karena merendahkan diri di hadapan Allah, sedangkan ia mampu atasnya, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk, sehingga ia disuruh memilih dari jenis pakaian iman yang mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Sahal dan arahnya ia berkata, siapa yang meninggal dari Huzaifah bin Yaman, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang artinya memandang wanita adalah anak panah dari panah-panah iblis yang beracun. Siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, niscaya Allah akan berikan pahala iman yang ia rasakan manisnya di hatinya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Dan juga hadis dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, nazar rajulun fil mahasinil mar'ah sahmun min sihamil iblis masmumun faman a'rada an dzalika sahmi aqabatullahu ibadata sarru. Pandangan laki-laki terhadap kecantikan wanita adalah anak panah dari anak-anak panah iblis yang beracun. Siapa yang berpaling dari anak panah tersebut, niscaya Allah menggantikannya dengan ibadah yang menyenangkan. Hadis riwayat Umar ibn Syaibah. Demikian barangkali jamaah demikian barangkali yang kami bisa sampaikan dalam kutub singkat ini, sedikit membacakan dari buku yang kita sebutkan tadi, yang dari sebuah buku yang mulia, memberikan kita sedikit gambaran, memberikan kita sedikit dorongan untuk meninggalkan sesuatu hal-hal yang memberikan kita dorongan untuk meninggalkan sesuatu yang haram, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya dengan sesuatu yang lebih baik. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi diri kami pribadi dan daripada jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallah bihamdik, subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.